bersalah karena mereka harus melaksanakan perintah para pemilik mereka. Jadi perbudakan itu diperbolehkan dalam Islam, dan bukan cuma itu, budak itu boleh disewakan, boleh dilacurkan, ya, yang nggak boleh itu cuma dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini Bang Mimin akan menanggapi konten tanpa ragi yang memfitnah Al-Quran dengan mengatakan bahwa Al-Quran memperbolehkan pelacuran atau prostitusi. Dengan mengutip surah An-Nur ayat 33 yang berbunyi, "Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa." Seperti apa pernyataan tanpa ragi? Kita saksikan setelah yang berikut ini, teman-teman. Ini dari Boleh. Al-Quran, An-Nur, surah yang ke-24 ya, An-Nur ya, ayat yang ke-33. Dibilang gini, jangan kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran. Nggak boleh dipaksa. Tapi kalau misalnya hamba sahayanya itu mau, boleh. Berarti kan, yang penting jangan dipaksa. Jika mereka sendiri menginginkan kesucian, jangan dipaksa kalau mereka nggak mau. Karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada. Nah, jadi nggak boleh ya. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dalam kurung kepada mereka setelah mereka dipaksa. Jadi dibilangnya nggak boleh dipaksa, bukan nggak boleh pelacuran. Jadi punya hamba saya ini maksudnya budak perempuan ya, budak seks. Janganlah kamu paksa, yang nggak boleh itu dipaksa untuk melakukan pelacuran jika mereka menginginkan kesucian. Karena Kalau kamu dipaksa hendak mencari sanksinya, keuntungan di kehidupan duniawi. Boleh jadinya. Nah, siapa yang memaksa mereka gimana? Gimana kalau mereka paksa? Ya tidak apa-apa juga sih. Di sini kan dibilangin ya Maha udah kalau Pengampun. bisa dipaksa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu. Berarti boleh. Iya, berarti boleh juga. Tapi kalau misalnya muslim-muslim ini punya babunya mau, dia mau, ya sudah. Bila terjadi pemaksaan seperti ini, sudah turun ayat ini, maka berdosa besarlah para pemilik budak itu. Sedangkan para budak yang dilacurkan tidak bersalah karena mereka harus melaksanakan perintah para pemilik mereka. Jadi perbudakan itu diperbolehkan dalam Islam, dan bukan cuma itu, budak itu boleh disewakan, boleh dilacurkan, ya, yang nggak boleh itu cuma dipaksa. Setelah menyaksikan videonya, kita bisa melihat betapa bahagianya penganut ajaran kasih ini. Mereka sangat suka dan sangat senang memfitnah agama Islam. Baik teman-teman, kita buka surat An-Nur ayat 33. Pada ayat ini disebutkan, "Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang kepada mereka, setelah mereka dipaksa." Mengapa ayat ini diturunkan? Ayat ini diturunkan untuk membatasi perilaku sewenang-wenang para pemilik budak, agar mereka tidak berbuat semena-mena dalam memperlakukan para budak mereka. Sebagaimana pembahasan Mimin sebelumnya, Islam dan Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah zaman perbudakan. Dan Islam hadir dengan tujuan untuk menghapus perbudakan secara perlahan-lahan. Silahkan teman-teman lihat selengkapnya di link deskripsi video ini. Tanpa ragi kemudian memelintir ayat ini dengan mengatakan, ayat ini memperbolehkan untuk melacurkan para budak, jika para budak tersebut tidak ada masalah, dan budak tersebut setuju untuk dijadikan perempuan pemuas nafsu. Padahal pada ayat tersebut, tidak ada bunyi ayat yang memperbolehkan para pemilik budak untuk melakukan pelacuran kepada para budaknya. Pada tafsir ayatnya sangat jelas dikatakan bahwa, "Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, hanya karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi dari pelacuran itu."
Barang siapa memaksa mereka untuk melakukan perbuatan tercela itu, maka sungguh Allah Maha Pengampun terhadap perempuan-perempuan yang dipaksa itu, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa, dan Dia akan memikulkan dosa kepada orang yang memaksa mereka. Perhatikan kalimat ini, barang siapa memaksa mereka untuk melakukan perbuatan tercela itu. Jadi, kegiatan pelacuran adalah perbuatan tercela di dalam Al-Quran, dan tentunya sudah pasti pelacuran dilarang dan tidak diperbolehkan. Jadi atas dasar apa? Tanpa ragi mengatakan bahwa pelacuran diperbolehkan jika tidak ada paksaan kepada para budak. Jadi sangat jelas, tanpa ragi hanya memframing ayat ini dan kemudian mengatakan Al-Quran memperbolehkan untuk melacurkan para budak jika para budak tersebut setuju untuk dijadikan perempuan pemuas nafsu. Bagaimana mungkin Allah memperbolehkan pelacuran? Sedangkan pada ayat sebelumnya, Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya, dan memerintahkan kepada perempuan untuk menutup aurat. Pada surah An-Nur ayat 30 disebutkan, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Selanjutnya ayat 31 berbunyi, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, bagian tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya dalam kurung auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, dan putra-putra mereka. Mimin tegaskan lagi, bagaimana mungkin Allah memperbolehkan pelacuran, sedangkan pada ayat sebelumnya, Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya, dan memerintahkan kepada perempuan untuk menutup aurat. Jadi pernyataan tanpa ragi hanya merupakan fitnah belaka kepada Al-Quran dan umat Islam. Gini ya, kita ambil contoh ayat Al-Quran ini. Ayat Al-Quran surah ke-24 ayat 33. Kira-kira ada nggak ya orang yang mau masuk Islam gara-gara ayat ini? Ada nggak? Enggak. Gara-gara boleh punya budak, boleh melakukan budak itu boleh dilacurkan, cuman nggak boleh dipaksa. Kira-kira ada nggak orang yang akal sehat sama hati nurani jalan tuh mau masuk Islam gara-gara ini? Enggak. Enggak kan? Pasti Harusnya. apalagi perempuan, apalagi Iya kan? perempuan. Kecuali memang dia pengen jadi germo kan? Dia pengen Iya. jadi germo, di Kristen nggak boleh jadi germo, di Buddha nggak boleh jadi germo, Hindu nggak boleh jadi germo, terus di Islam ini boleh. Oh, cocok gitu kan? Masuklah Islam jadi germo. Kan gitu. Iya, Ya kan? iya. Cocok. Mungkin tanpa ragi terlalu sibuk membaca Al-Quran, sehingga mereka lupa membaca kitabnya sendiri. Untuk tanpa ragi dan teman-teman Kristiani lainnya, silahkan buka dan baca Titus 2 ayat 9. Pada ayat ini disebutkan, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Pada ayat di atas, dijelaskan bahwa seorang budak tidak boleh melawan terhadap tuannya dan dianjurkan untuk mematuhi segala yang diinginkan oleh tuannya. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa melacurkan dan menggauli budak juga dibolehkan. Karena perintah ayat ini adalah seorang budak tidak boleh membantah apapun yang tuannya inginkan, termasuk juga saat tuannya ingin menggauli budak tersebut. Ataupun pada saat tuannya ingin melacurkan budak tersebut. Mau tidak mau, suka tidak suka, para budak tersebut harus melacurkan dirinya jika ada perintah dari tuannya. Karena ayat ini ditujukan kepada para budak untuk mematuhi dan melaksanakan apapun kehendak tuannya. Jika di dalam Al-Quran Allah sangat melarang perbuatan zina, dan orang yang berzina akan mendapat siksaan yang pedih. Seperti yang dijelaskan di surah Al-Isra ayat 32, yang berbunyi, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Tapi beda halnya di Alkitab, orang yang berzina tidak akan dihukum menurut Alkitab. Silahkan buka Hosea 4 ayat 14. Pada ayat ini disebutkan, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal atau melacur, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan pelacur-pelacur bakti. Selanjutnya, di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan laki-laki untuk menikahi perempuan yang soleh dan berakhlak baik. Tetapi di dalam Alkitab berbeda lagi, Allah memerintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan pelacur yang suka berzina.
Silahkan buka Hosea 1 ayat 2. Pada ayat ini disebutkan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Selain itu, silahkan buka juga Hosea 3 ayat 1, yang berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina." Menurut kedua ayat ini, kalau teman-teman Kristiani ingin menikah, silahkan cari perempuan pelacur yang suka berzina untuk dijadikan istri. Karena menurut Alkitab, para perempuan sundal atau pelacur mempunyai kedudukan yang istimewa di hadapan Allah, karena para pelacur akan mendahului orang-orang lain masuk ke dalam sorga. Silahkan buka Matius 21, ayat 31. Bunyi ayatnya, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Pada ayat ini, Yesus berkata, perempuan-perempuan sundal atau pelacurlah yang lebih dahulu akan masuk sorga atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Mimin juga bisa memframing ayat ini dengan mengatakan, untuk teman-teman Kristiani yang perempuan, apabila Anda ingin masuk sorga lebih cepat, maka Anda harus menjadi pelacur atau menjadi perempuan sundal, menurut ayat ini. Dan untuk laki-laki yang mempunyai saudara perempuan dan anak perempuan, maka jadikanlah mereka sebagai pelacur, supaya mereka lebih cepat masuk ke dalam sorga. Karena ini adalah perkataan langsung dari Yesus, yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan sundal, atau pelacurlah yang lebih dahulu akan masuk ke dalam sorga. Kalau tanpa ragu menuduh, Al-Quran dan Islam memperbolehkan pelacuran dan prostitusi, mungkin tanpa ragu lupa melakukan survei dan mencari data dan fakta yang valid. Tapi faktanya semua negara Islam mengharamkan yang namanya prostitusi maupun LGBT. Lantas bagaimana dengan pimpinan tertinggi umat Katolik, yaitu Paus yang mengizinkan pemberkatan dan perkawinan sesama jenis? Bahkan banyak gereja-gereja yang menghalalkan perkawinan sesama jenis. Selain itu, fakta juga menunjukkan ada 3 daerah di Indonesia yang memperbolehkan kumpul kebo. Seperti yang dimuat di Detik News, pada artikelnya disebutkan bahwa ada 3 daerah di Indonesia yang memperbolehkan kumpul kebo, yaitu Bali, Mentawai, dan Minahasa. 2 dari 3 daerah ini adalah daerah yang mayoritas pemeluk agama Kristiani. Jadi tidak salah kalau dikatakan umat Kristiani di daerah ini pada suka kumpul kebo. Jadi sangat betul apa yang disampaikan Pendeta Mel Atok bahwa di mana ada kantong-kantong Kristiani, di situ pasti banyak kemaksiatan dan praktek kumpul kebo. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya, ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.